disambungkan dengan doa Veronica. Tapi bisa juga sebetulnya doa-doa tersebut dipanjatkan dalam doa jam kerahiman. Kenapa saya bilang bisa juga dalam doa jam kerahiman? Karena doa koronka memang doa yang diajarkan oleh Yesus secara langsung dan dia berharap kita banyak sekali berdoa koronka sesering mungkin, berkelanjutan. Sehari itu bisa berkali-kali sesuai dengan waktu yang ada. Tapi beda dengan doa jam kerahiman. Doa jam kerahiman itu adalah doa yang sangat spesial, di mana doa jam kerahiman itu sebetulnya doa kayak orang berdua lagi pacaran. Jadi orang lain nggak perlu tahu, orang lain nggak perlu dengar, kalian berdua berdoa, berdialog dengan Tuhan Yesus. Bisa bisik-bisik, bisa dengan suara, bisa juga mungkin dengan saling pandang, tanpa harus ngomong apa-apa. Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, kerinduan kita. Kalau doa koronka, Yesus minta daraskan. Jadi memang Yesus minta kalau bisa, kalau kalian berdoa koronka, daraskanlah doa yang kuajar kepadamu. Jadi doa koronka itu bagus dilakukan secara berkelompok, karena memang didaraskan, ada suaranya ya. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu, dan seterusnya, seterusnya. Sedangkan doa jam kerahiman sebetulnya adalah doa pribadi. Tidak ada doa baku, tidak ada aturannya harus bagaimana dulu, harus bagaimana dulu. Tapi jam 3, jam kerahiman adalah jam yang sangat luar biasa, jam yang spesial, jam yang ya sangat istimewa yang Tuhan sediakan buat kita. Istimewa karena dalam 24 jam hanya jam 3 petang. Seolah-olah Yesus hadir di hadapan kita, menyediakan waktu yang spesial hanya untuk kita. Kalau udah jam 4 dia udah pindah lagi dalam tanda kutip ke kelompok yang lain lagi. Jadi kita memang dikasih prioritas oleh Tuhan untuk boleh ada bersama Tuhan selama 1 jam tersebut. Jam kerahiman. Nah, saya baca dulu apa yang ditulis dalam diary tentang jam kerahiman ya. Pasti teman-teman semua juga sudah tahu, hanya ada 2 nomor di diary Faustina yang jelas-jelas bicara tentang jam kerahiman, yaitu di 1320. Saya baca aja ya. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku, khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Saya ulang ya, apa yang Yesus katakan terakhir tadi. Aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Itu janjinya Yesus di jam kerahiman. Satu lagi, 1572. Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuannya yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini,
asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk ke kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkan dirimu dalam doa biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Di buku diary Suster Faustina yang segitu tebal, hanya ada 2 nomor yang bicara tentang jam kerahiman. Yang pasti, Yesus tadi katakan jam 3 petang. Jadi teman-teman semua, nggak usah bingung, nggak usah nanya apa jam 3 pagi, apa jam 3 sore. Kalau saya lagi ada di Amerika jam 3 sorenya kapan, kalau saya di Indonesia jam 3 sorenya kapan, itu udah nggak perlu dijadikan alasan, karena yang Yesus minta pada saat bunyi jam 3 petang. Jadi Anda dimanapun pada saat jam 3 bunyi jamnya, ya itulah jam kerahiman. Jadi nggak usah pusing dengan kita ada di mana, ada di negara mana, dan seterusnya, seterusnya. Jadi buat teman-teman yang suka ikut doa jam kerahiman, misalnya ikutnya di Jakarta, KAJ, kalau yang ikut dari Merauke, itu sebetulnya sudah bukan jam kerahiman, karena mereka sudah jam 5 sore. Atau sebaliknya, kalau kita ikut jam kerahiman di Merauke jam 3, kita yang Jakarta sebetulnya belum jam kerahiman, karena jam kerahiman kita adalah jam 3, bukan jam 1. Itu perlu dijelasin aja. Tapi boleh nggak ikut? Boleh, nggak apa-apa. Buat menambah pengetahuan, buat menambah jam doa kita. Tapi kalau sudah ikut, misalnya sudah ikut di Merauke jam 3, berarti kan di Jakarta jam 1 kan? Udah doa jam kerahiman? Jawabannya belum. Karena doa jam kerahiman kita di Jakarta adalah jam 3 petang. Ya, itu perlu tahu dulu. Nah, selanjutnya saya mau katakan begini. Dalam realisasinya, kalau koronka, dimanapun kita bisa berdoa koronka. Lagi yang saya lakukan ya, kalau saya pagi jalan dari rumah ke gereja, mau misa pagi, dalam jalan pagi itu saya pegang manik-manik koronka dan saya berdoa koronka. Kalau saya lagi setir mobil, juga supaya nggak ngantuk, juga supaya tidak terganggu dengan keadaan sekitar, saya juga berdoa koronka. Atau kalau saya lagi jalan, udah malam, jalan kaki terpaksa jalan, juga saya berdoa koronka untuk ya sedikit banyak merasa ada Tuhan ya yang menemani, jadi udah nggak kepikir lagi gelap, takut dan sebagainya. Pernah juga satu kali saya pergi ke waktu itu di Belitung, masuk ke hutan, juga rada bingung, rada tersesat, ya sudah saya keluarin koronka saya dan saya berdoa koronka. Jadi di mana saja kita bisa berdoa koronka. Beda dengan jam kerahiman. Jam kerahiman itu jam 3. Jam 3 bukan di mana aja. Yesus bilang, kalau bisa lakukan jalan salib. Kalau jalan salib nggak mungkin, maka pergilah ke ruang adorasi. Menyembah dan memuliakan Tuhan dalam sakramen Maha Kudus. Kalau nggak bisa juga, itu kan Yesus bilangnya kan sama Suster Faustina, yang sehari-hari memang ada di biara. Jadi buat Suster Faustina, mungkin nggak terlalu susah untuk melakukan jalan salib. Mungkin nggak susah juga untuk pergi ke kapel atau ke kapel, ke ruang adorasi. Tapi Yesus juga tetap memberikan solusi yang lain. Kalau jalan salib nggak bisa, kalau nggak bisa pergi ke sakramen Maha Kudus, dimanapun kamu berada, berdoalah, walaupun sebentar. Dan yang Yesus minta, renungkan sengsaraku.
Jadi buat teman-teman semua, dalam doa jam kerahiman, bukan tunggu lonceng berbunyi ya, teng, 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 terus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi menurut saya harus ada persiapan. Mungkin sudah menyiapkan diri jam 3 kurang 10. Kita perlu ada persiapan. Ya. Nah, yang saya mau sharingkan adalah, pertama, doa jam kerahiman bisa dilakukan sendiri di rumah, di kantor, atau di mana pokoknya yang tempatnya bisa menunjang Bapak Ibu berdoa jam kerahiman. Pertama, persiapannya ya, secara rohani kita ini seolah-olah sedang berdiri atau sedang berlutut di bawah salibnya Yesus. Ini kalau lihat gambar di sini ya, di layarnya Vivi itu ada salib. Bisa aja di hadapan salib itu, apakah Vivi dalam posisi duduk, apakah dalam posisi berlutut, apakah dalam posisi berdiri, silahkan saja. Ya. Tapi secara rohani kita menyiapkan diri kita berdiri di bawah kaki salib. Tapi bukan hanya salib yang sekedar salib ya, tapi kita juga harus mengimajinasikan salib di mana Yesus tergantung, yaitu di Bukit Golgota. Itu akan lebih mudah buat Bapak Ibu nanti untuk merenungkan sengsara Yesus. Jadi pertama, secara rohani, berdiri di dekat salib Yesus yang di Golgota. Kalau belum pernah ke Golgota, Bapak Ibu bayangkan saja Yesus, kalau belum pernah pergi ke Golgota, nonton filmnya, film The Passion of the Christ. Kalau nggak pernah lihat filmnya juga, mungkin ada buku, ada cerita, atau ada banyak gambar foto ya. Jadi Yesus waktu itu ada di bukit, di kiri kanannya ada juga orang yang disalib. Itu semua foto, gambaran untuk memudahkan kita mengkondisikan badan kita, fisik kita, rohani kita ada di hadapan Yesus yang sedang bersengsara. Pada saat itu, kalau ingat perhentian jalan salib, itu perhentian yang ke-11 dan ke-12. Perhentian yang ke-11, Yesus dipaku di kayu salib. Dipaku di kayu salib, terus terus salibnya diberdirikan. Dan di sana ada sedikit conversation dengan Allah Bapa. Dan akhirnya Yesus menundukkan kepala, dia katakan sudah selesai dan Yesus wafat. Itu peristiwanya, ya. Peristiwa yang kita kenang, yang kita hormati pada jam kerahiman. Jadi pada saat itu Yesus ada dalam sakratul maut. Dan yang seperti tadi saya bilang, Bapak Ibu mudah membayangkan atau melihat gambar dari perhentian-perhentian jalan salib, yaitu nomor 11 dan nomor 12. Itu keadaan kita secara rohani ya, itu yang harus dilakukan. Yang kedua, di jam kerahiman, yang Yesus minta, kita itu perlu mohon kerahimannya. Mohon kerahiman buat siapa? Buat diri sendiri. Oke, Yesus juga bilang kan bahwa kamu bisa mohon kerahiman untuk dirimu sendiri dan untuk seluruh dunia. Untuk orang lain, untuk orang yang kita kasihi. Itu yang perlu juga dilakukan. Jadi selain secara fisik, secara rohani kita ada di bawah kaki salib Yesus, dan yang kedua kita datang dengan permohonan. Mohon untuk diri sendiri dan juga untuk seluruh dunia. Yang ketiga, tadi sudah saya sebutkan apa yang Yesus minta. Kalau bisa, jalan salib. Jalan salib pun Bapak Ibu, walaupun tadi saya katakan berdiri di bawah salib, kalau kita mau lakukan jalan salib, kita pun bisa ikut bersama Yesus memanggul salib. Ikut bersama Yesus ada di pengadilan di mana Yesus dijatuhi hukuman mati. Kita pun tanpa kita berdosa, tanpa kita bersalah, kita dijatuhi hukuman mati. Rasanya gimana? Kita nggak salah, tapi kita di ultimatum dijatuhi hukuman mati.
terus harus memangul salib. Jatuh pertama kali, ketemu Bunda Maria, dan seterusnya. Itu juga bisa kita hayati, bisa kita alami dalam perjalanan salib, kita jalan bersama Yesus. Kalau nggak bisa jalan salib, tadi ke Sakramen Maha Kudus, atau yang ketiga, berdoa, merenungkan sengsara Yesus walaupun sebentar. Nah, yang saya mau lebih ceritakan pada hari ini bukan jalan salib, bukan Sakramen Maha Kudus, tapi berdoa. Berdoa walaupun hanya sebentar. Berdoa, satukan diri kita dengan Yesus yang sedang menderita sakratul maut. Satukan itu artinya kita mencoba mencoba merasakan apa sih yang kira-kira Yesus alami, Yesus rasakan dalam sakratul maut tersebut. Di Alkitab juga pernah disebutkan waktu ada di malam perjamuan terakhir, waktu Yesus bilang, "Bapak, kalau bisa cawan ini lewat daripadaku." Itu satu ungkapan dari Yesus di mana Yesus begitu menderita atau begitu merasa jijik karena Yesus ingat pada manusia-manusia yang suam-suam kuku. Kalau kita lihat di novel Kerahiman Ilahi ke-9, Yesus minta kita berdoa buat jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Nah, di situ Yesus bilang, itulah yang menyebabkan aku mengatakan pada Bapa, kalau bisa cawan ini lewat daripadaku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi orang yang suam-suam kuku itu begitu menjijik di matanya Yesus. Lebih baik orang itu berdosa, bertobat, daripada kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, kadang-kadang Tuhan, kadang-kadang ngambek, kadang-kadang rajin pelayanan, nanti kadang males pelayanan. Itu orang yang suam-suam kuku. Nanti refleksi sendiri ya. Tapi diperlukan adalah pada jam terakhir itu satukan diri dengan Yesus yang dalam sakratul maut. Kalau Bapak Ibu pernah mendampingi orang yang sedang menghadapi ajal, orang yang sakit ya, pasti lebih bisa berempati pada orang tersebut. Dia kesakitan, mengalami sakratul maut, dia hidup enggak, mati enggak, pokoknya sesuatu yang membuat juga rasa merasa ingin menanggung penderitaannya juga nggak bisa. Kita nggak bisa, tapi dan kita menentukan dengan penderitaan dia, kita bisa berempati. Itulah yang saya bilang juga tadi di awal, kalau mau doa, silahkan ikut dalam kelompok doa tersebut. Bukan hanya kayak tukang pos. Nih saya doa buat si A, dikabulin syukur, nggak dikabulin udah, nggak bisa kayak gitu. Kita harus menunjukkan kesungguhan kita. Yang keempat, nah ini paling dalam doa jam kerahiman, doa ditujukan pada Yesus. Kadang saya masih dengar orang dalam doa jam kerahiman ngomongnya Bapa yang kekal, Allah Bapa di surga, Bapa yang maha baik. Ini udah ngomong. Yesus minta renungkan sengsaraku, penderitaanku. Allah Bapa seperti itu, yang menderita, yang sengsara, yang diludahi, yang didorong, yang dijambak, yang dikasih mahkota duri itu Yesus. Jadi perhatikan dalam doa. Yesus katakan doa jam kerahiman, doa yang ditujukan kepada Yesus. Ya, jadi tolong teman-teman kalau doa kerahiman jangan asal nyebut Bapa kekal, Bapa yang maha murah, gitu ya. Doa ditujukan langsung kepada Yesus. Kenapa? Di 1:320 saya ulang lagi apa yang Yesus katakan. Aku nih akunya Yesus ya. Aku tidak akan menolak apapun yang dimohon
oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Jadi teman-teman tolong ingat ya, itu yang Yesus katakan. Aku tidak akan menolak apapun. Yesus katakan, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon jiwa-jiwa kalau mengajukan permintaannya kepadaku, kata Yesus. Demi sengsaraku. Itu ada di 1320. Kalau lihat di 1572, ada juga dikatakan, pada jam ini, jam iman, engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri, bagi orang lain yang engkau doakan. Kita bisa minta diri, bisa buat orang lain yang kita doakan. Itu yang menjadi titik penting kenapa doa jam kerahiman, doa pada Yesus langsung. Karena kata Yesus juga, aku, sengsaraku, mohon kepadaku. Yang kelima, di dalam permohonan, tadi kan ada juga ya doa-doa permohonan untuk mereka yang sakit, untuk ya kebanyakan sih yang sakit tadi ya, untuk yang sakit. Di jam kerahiman juga bisa mengajukan doa permohonan untuk mereka yang sakit, mohon kesembuhan, mohon jamahan Tuhan. Tapi ditambah dengan kata-kata yang ada kaitannya dengan pengorbanan Tuhan Yesus, sengsaranya Tuhan Yesus. Kita bisa lihat contohnya di doa koron, doa yang diajarkan. Demi sengsara Yesus yang jadi doa itu kita ajukan bukan asalkan saya minta A, Tuhan saya minta B. Tapi demi sengsaramu ya Yesus, demi pengorbananmu, demi penderitaanmu, lah si A, si B untuk kesembuhan. Karena melalui bilur-bilur engkau menyembuhkan mereka. Jadi ada harga. Kita ingat sengsaranya Yesus dan doa itu diajukannya demi penderitaan Yesus. Demi harga yang Yesus sudah berikan kepada kita. Demi tetes-tetes darah yang Yesus berikan kepada kita. Jadi bentuk doanya perlu menyebut harga atau dosa dari sengsara Yesus. Demi sengsaramu yang pedih Tuhan, sembuhkanlah A, B, C, D. Atau demi penderitaanmu ya Yesus, yang telah engkau tanggung, kami mohon kamu dan seterusnya. Atau disebut juga demi tes darah yang menyelamatkan. Jadi doa itu ada dasarnya. Bukannya minta Tuhan, bukan A, B, C, D, tapi demi sengsaramu, sembuhkanlah si A, si B, si C, si D, seterusnya. Kenapa? Karena melalui penderitaan Yesus, melalui wajah Yesus, kita sudah diangkat dari semua dosa-dosa kita. Kita telah dilepaskan, dibebaskan, ditebus oleh darah Yesus. Kita sudah diselamatkan. Dan melalui Yesus, melalui penderitaan Yesus, kasih kita dengan Allah menjadi terbuka kembali. Kalau kita malah berdosa, Allah suci, hubungannya putus. Tapi justru melalui Yesus, penderitaan Yesus, melalui wafatnya Yesus, relasi kita dengan Allah terjalin kembali. Jadi mungkin buat teman-teman masih banyak yang belum mengajukan doa permohonan dengan dasar tadi ya. Jadi mari kita mulai belajar di jam kerahiman kita mengajukannya dengan dasar demi sengsaramu yang pedih.
Yang keenam, nah ini yang perlu Bapak Ibu tahu juga bahwa ibadat jam kerahiman ilahi bukan doa koronka. Boleh nggak jam 3 doa koronka? Boleh. Nggak ada yang melarang. Bu, saya mau jam 3-nya doa koronka. Silahkan. Tapi itu bukan doa jam kerahiman. Bukan ibadat kerahiman. Itu aja yang perlu diketahui. Kan Yesus bilang, doa koronka boleh kapan saja. Jadi kalau ada orang yang ngajak ribut, kan boleh kapan aja. Jadi jam 3 juga boleh dong. Boleh. Tapi itu bukan ibadat jam kerahiman. Karena doa koronka jelas-jelas kita diajar oleh Yesus bilang kepada Bapa, Bapa yang kekal. Ya, jadi doa koronka bukan doa jam kerahiman walaupun didoakan jam 3 petang. Yang ketujuh, di dalam doa jam kerahiman, seperti tadi saya bilang, doa langsung kepada Yesus. Tidak melalui Bunda Maria, tidak melalui Santa Faustina, tidak melalui Santa Santo, tidak melalui malaikat, tidak melalui siapa-siapa. Langsung. Ya. Jadi Bapak Ibu juga dalam doa langsung ngomong sama Yesus. Di mana peran Bunda Maria? Di mana perannya Santa Faustina? Dia mendampingi kita. Dia ikut berdoa bersama kita. Tapi bukan dengan perantaraan Bunda Maria. Jelas ya? Kita kan suka pergi ke Gua Maria. Kita berdoa Salam Maria di sana. Kita berdoa Rosario di sana. Kita juga berdoa kepada Bunda Maria. Dan yang saya lakukan biasanya, Bunda Maria, saya mohon doa syafaatmu untuk menyertai, mendampingi doa-doa saya, supaya doa saya lebih berkenan kepada Yesus. Karena Yesus sendiri yang juga minta, satukanlah doamu dengan doa Bunda Maria. Jadi saya mohon dengan perantaraanmu Bunda, hantarkanlah doa-doa saya kepada Yesus. Itu boleh dilakukan, tapi bukan pada jam kerahiman. Pada jam kerahiman, kita selalu ingat tidak melalui siapa-siapa. Langsung kepada Yesus. Kita boleh ajak Bunda Maria, kita boleh ajak Santa Faustina, sama-sama berdoa bersama. Ya, tapi bukan melalui, bukan perantara. Nah, yang namanya ibadat jam kerahiman, namanya ibadat itu agak bebas ya, lain dengan liturgi. Tapi yang saya mau sharingkan ke teman-teman semua, ibadat jam kerahiman ini mungkin bisa dilakukan tahapannya ya. Pertama, kita harus ingat bahwa kita berdoa langsung kepada Yesus. Dengan cara kita berdiri di bawah kaki salib Yesus di Golgota. Yang kedua, kita bisa mengajak Bunda Maria, bisa mengajak Santa Faustina, bisa mengajak Santo Yohanes Paulus II untuk sama-sama berdoa menghadap kepada Yesus yang sedang ada di atas salib. 3, nah itu tadi yang saya katakan bahwa kita perlu waktu persiapan sebelum jam kerahiman, karena kita harus menjalin satu relasi personal, relasi pribadi antara saya dengan Yesus. Jadi harus ada TikToknya dulu. Kalau tadi siang saya kasih contoh tentang Ibu Melani, mungkin kontak personalnya, kontak langsungnya Ibu Melani sama Yesus, bisa aja dia sudah ada di bawah salib Yesus, terus dia bilang, Yesus, tadi saya lagi masak, tapi tiba-tiba jam 3 berbunyi, jadi saya kompornya saya matiin, udah saya sekarang ada di bawah kaki salib Yesus. Jadi harus menciptakan suatu relasi relasi pribadi. Boleh cerita kayak gitu, Ibu Melani udah senyum-senyum. Boleh cerita supaya terjalin satu relasi, enggak kaku gitu ya. Kalau kaku kan gimana mau punya satu relasi yang personal, tapi punya relasi yang intim, yang baik, yang aduh Yesus, tadi saya lagi masak,
tiba-tiba ingat engkau, saya tinggalin masakan saya. Pokoknya saya mau ketemu kamu dulu lah. Karena inilah jam yang paling istimewa buat saya. Jam yang Tuhan sediakan buat saya. Saya terima kasih karena saya masih dikasih kesempatan untuk bisa berrelasi, berdialog, dan ngobrol secara intim denganmu. Dan seterusnya, pokoknya ciptakan suatu relasi yang tidak kaku di antara kalian, ya. Nah, kalau sudah itu, kalau orang ngobrol tuh istilahnya cicit cacatnya udah selesai. Nah, baru mulai yang serius. Yang seriusnya adalah berdoa, mohon rahmat buat diri sendiri dan juga buat orang lain. Itu penting ya. Jangan hanya mohon untuk saya, untuk keluarga saya, untuk teman saya, untuk mertua saya, itu masih saya semua. Tapi yang Yesus mau untuk diri sendiri dan untuk dan seluruh seluruh dunia. Nah, betul. Yang berikut. Kenapa jam 3? Jam 3 itu adalah kita menghormati jam kematiannya. Ya. Kalau di Jalan Salib, waktu perhentian ke-12, Yesus wafat di salib, biasanya kita berlutut. Kita pun di dalam jam kerahiman, bukan hanya sekedar, oh ini jam kerahiman, tapi mindset kita harus berpikir bahwa inilah saatnya saya menghormati kematian Tuhan. Karena kalau kita sudah mulai, sama seperti ingat nggak waktu kita zaman sekolah, mengheningkan cipta dimulai. Ingat nggak? Masih zaman sekolah kalian ada nggak sih? Kalau sekarang saya malah nggak tahu. Kalau dulu saya masih ngalamin tuh. Kalau upacara pagi, pasti ada mengheningkan cipta. Dimulai. Diam, terus udah gitu, selesai ya. Itu kita mengingat jasa pahlawan yang berjuang untuk Indonesia merdeka. Pahlawan-pahlawan yang gugur di medan perang. Nah, di jam kerahiman juga sama. Kita mengenang, menghormati kematian Yesus. Bukan syukur matinya, tapi dengan kematian Yesus, dia menyelamatkan kita. Dia menguasai maut, dia menyiapkan kita untuk memperoleh kebangkitan, untuk memperoleh hidup baru, menang dari maut, ya. Diminta untuk menghormati jam kematiannya. Karena disebutkan juga di 13:20, benamkan dirimu dalam sengsaraku. Yesus 100% manusia, Yesus juga mengalami sakratul maut. Dan pada saat itu Yesus minta, benamkan dirimu dalam sengsaraku. Renungkan sengsaraku khususnya pada waktu aku sendirian. Di 15:72, benamkan dalam doa walaupun sebentar. Jadi di jam kematiannya, dalam sakratul mautnya, Yesus minta juga kita untuk menemani dia. Menemani Yesus. Nah, di jam kerahiman, seperti yang Yesus minta, renungkanlah sengsaraku. Saya nggak mau mengarahkan lagi sekarang, tapi dengan Bapak Ibu ada di bawah kaki salib, melihat salib di atas, kita melihat Yesus ada di atas salib dengan tangannya terentang, dengan kepalanya berlumuran darah, dengan kepalanya dimahkotai duri, dengan keadaan tubuhnya yang telanjang, dengan seluruh tubuhnya luka. Sebetulnya banyak sekali yang bisa kita renungkan sesuai dengan apa yang kita lihat misalnya, ya. Jadi kalau tadi sore saya kan cerita tentang pandangan mata Yesus. Selama ini, sebelum saya ikut devosi kerahiman, saya nggak pernah tahu bagaimana pandangan mata Yesus ada di atas salib. Pertama, salibnya kecil. Kedua, juga nggak kelihatan. Dan yang ketiga juga kayaknya nggak terlalu peduli ya, matanya Yesus mau kayak apa gitu. Tapi dengan ikut devosi kerahiman, dengan baca diary, saya dapat
pencerahan, saya dapat konfirmasi dari Yesus bahwa dia mau bilang begini, Yesus mau bilang begini, seolah-olah mau bilang, Esther, tahu nggak? Saya di atas salib, walaupun saya menderita, walaupun saya dimahkotai duri, walaupun tangan kaki saya dipaku, ditarik sana sini, tapi mata saya tetap mata yang berbelas kasih. Nah, itu pun bisa menjadi suatu pencerahan buat kita. Walaupun kita hidup susah, walaupun di sana sini serba gagal, serba nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tapi Tuhan mau kita belajar supaya kita tetap punya pandangan yang berbelas kasih. Jangan kenyataannya seperti sekarang, sakit gigi aja sedikit, wah udah kayaknya nggak bisa apa-apa. Senyum juga udah susah, ketawa boro-boro. Sakit gigi, makan nggak bisa, apa nggak bisa, ya. Tapi sekarang Yesus kasih kita kekuatan. Jangan dipengaruhi pikiran kita. Jangan dipengaruhi oleh keadaan fisik. Fisik boleh sakit, tapi pandangan mata tetap bisa mencerminkan ada Tuhan dalam diri kita. Tetap mengasihi, tetap mengampuni, tetap memperhatikan, dan seterusnya ya. Itu permenungannya nanti Bapak Ibu akan dapat sendiri kalau rajin-rajin praktek jam kerahiman. Yesus bilang begini, di 7:37. Rahmat yang paling banyak akan kuanugerahkan kepada jiwa-jiwa yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Jadi diharapkan Bapak Ibu merenungkan sengsara Yesus bukan hanya sekedar Yesus jatuh pertama kali, ya udah jatuh, oh udah bangun lagi ya. Selanjutnya, oh Yesus ketemu sama Maria. Udah gitu, Yesus ketemu sama Simon. Simon tolongin Yesus pikul salib. Terus yang keenam, Veronica keluar dari kerumunan mengusap wajah Yesus. Yang ketujuh, Yesus jatuh lagi. Bukan itu ya, tapi Yesus mau kita merenungkan sengsaranya dengan penuh perasaan. Artinya kembali lagi kita terlibat dalam penderitaan Yesus. Kalau kita ngelihat pengemis di pinggir jalan, masih muda, gagah, minta-minta, pikiran kita langsung mikirnya, masih muda, masih bisa kerja, oh ini mah orang males. Orang males nggak usah dikasih uang, nggak usah dikasih sedekah, nanti tambah males. Itu pikiran manusia. Tapi kalau kita melihatnya dengan penuh perasaan, pikirannya mungkin berbeda. Kasihan ya, masih muda, udah harus minta-minta. Kalau dia ada kerjaan, mungkin dia nggak minta-minta. Karena minta-minta itu sesuatu yang memalukan. Apalagi kalau ketemu sama teman kuliahnya, apalagi kalau ketemu sama saudaranya. Jadi kita bisa lebih ngerti dia, bisa lebih kasihan sama dia kalau kita menghayati penderitaan dia itu dengan perasaan. Tapi kalau dengan pikiran kita cuma berpikir, males, udah nggak usah dikasih sedekah. Ya. Seperti yang pernah saya cerita juga sama satu teman, ada teman saya, dia selalu ngeluh karena suaminya itu nganggur. Suaminya nggak pernah kerja, kerjanya ya malahan suka pinjam sana, pinjam sini gitulah ya, nggak jelas sampai akhirnya dia harus gadein motornya, jadi dia marah dan dia merasa sangat kecewa, kok punya suami seperti itu gitu. Terus saya balik bilang sama dia, Bu, Ibu pernah nggak duduk di posisi suami Ibu? Duduk gimana maksudnya? Coba bayangkan kalau sekarang Ibu yang jadi suami Ibu. Pertama, istri saya cerita kemana-mana bahwa saya ini nggak punya kerjaan, saya ini pengangguran. Mau keluar rumah juga takut, disapa sama tetangga. Pak, kok di rumah aja? Bapak sekarang kerja di mana? Bapak nggak lagi kerja, Bapak nggak kerja ya? Karena merasa malu,
nggak berani pergi keluar rumah. Nggak keluar rumah, otomatis ada di dalam rumah terus. Di dalam rumah terus, sama si istri dipelototin aja, karena suami seolah-olah malas kerja. Dia bukannya malas kerja, tapi dia malu kalau sampai tetangga kiri kanan tahu dia nganggur, dia nggak punya kerjaan. Nah, kalau kita bisa masuk ke pemikiran dari si suami, mungkin judgement-nya si istri akan berbeda. Bukannya males, tapi kasihan. Orang ini tuh perlu dikasihani karena ternyata dia hidupnya jadi seperti parasit, nempel sama istrinya. Bukannya dia mau jadi parasit, tapi dia nggak bisa kerja di mana-mana, nggak diterima, udah tua atau pengalamannya nggak bagus, jadi dia nggak bisa kerja. Nah, istrinya harusnya mensupport dia. Nggak apa-apa, Pak, nggak kerja juga, yang penting bantuin kerjaan di rumah. Nggak apa-apa, Pak, nggak kerja juga, yang penting Bapak sehat. Tapi kan kita kebanyakan nggak seperti itu. Kebanyakan adalah menjudge. Males, nggak mau cari kerjaan, kerjanya cuma nebeng makan aja, dan seterusnya, seterusnya. Jadi di sini Yesus minta merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Dan kalau merenungkan sengsara Yesus dengan penuh perasaan, itu pasti perlu waktu. Jadi nggak mungkin tiba-tiba, Tuhan, saya mau merenungkan sengsaramu dengan penuh perasaan, terus dapat hasil, teng. Nggak mungkin. Harus dengan hati, harus dilihat, harus dipandang, harus dihayati, harus direnungkan. Baru kita bisa dapat pencerahan dari penderitaan tersebut. Tapi yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia, karena Yesus bilang, rahmat paling banyak akan aku anugerahkan kepada mereka yang merenungkan sengsaraku dengan penuh perasaan. Itu ada di 737. Ada lagi di 369. Yesus bilang lagi begini. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih. Kalau kita mengkontemplasi luka-luka Yesus yang pedih, bukan hanya luka ya, tapi luka-luka Yesus yang pedih, maka akan memberi manfaat yang besar untukmu. Manfaatnya apa? Nggak tahu. Tapi pasti sesuai dengan apa yang Yesus bilang, akan memperoleh banyak manfaat untukmu. Dan juga sekaligus mendatangkan sukacita kepadaku, kata Yesus. Jadi kalau kita merenungkan, mengkontemplasi luka-lukanya Yesus yang pedih, itu juga mendatangkan kegembiraan. Di diary yang lain Yesus bilang begini, lebih baik kamu merenung sengsaraku 1 jam daripada kamu mendera dirimu 1 tahun sampai berdarah-darah. Lebih baik merenungkan sengsaraku walaupun 1 jam. Dan Yesus bilang juga, untuk rendah hati kita perlu merenungkan sengsara Yesus. Jadi teman-teman semua, rendah hati itu adalah suatu keutamaan yang Bunda Maria kasih tahu kepada Suster Faustina. Dan bolak-balik Yesus juga bilang, rahmatku hanya mengalir kepada orang yang rendah hati. Dan untuk menjadi rendah hati, maka renungkanlah sengsara. Tadi siapa? Jueng ya? Jueng udah mulai disebut orang rendah hati. Karena tahu orang lain, tapi orang itu belum tentu tahu dia gitu. Yaitu rendah hati juga. Ya, Bu Hilda, setuju. Terus setelah kita merenungkan sengsara, jadi hening, kira-kira Tuhan mau ngomong apa di dalam permenungan tadi ya. Selanjutnya dari hasil permenungan kita berdoa mohon untuk yang sakit, mohon untuk yang sudah meninggal, mohon yang untuk mereka yang bermasalah, untuk segala macam. Tapi kembali lagi disebutkan permohonan para Yesus yang sangat membuat Yesus menderita dan seterusnya. Kemudian dengan doa spontan
dan udah itu selesai. Itu adalah rangkaian dari halo, silahkan kalau ada yang mau tanya. Ibu Hilda mau tanya apa? Selamat malam Bu Esther, teman-teman, maaf Ya, terlambat malam. tadi. Ya, Enggak apa-apa. Siapa ini? saya Rosiana. Ini kita punya koordinator baru. Oh iya. Salam kenal, udah pernah ketemu Bu. Iya. Iya, Maaf oke. sedang di luar kota. Iya, makasih Bu Esther. Dapat Sudah diskon Iya, kalau iya, berobat sama-sama. dengan beliau. Tergigit. cabut 1 bonus 1. Gak mau. Ibu Esther, maaf saya Kristina, saya nggak buka kamera karena pakai WhatsApp ya. Saya Iya. mau tanya, saya nggak jelas itu tentang yang jam doa kerahiman. Itu misal kita di Jakarta kan jam 3 sore. Kalau kita di Amerika, Ya. kan jam Amerika maksudnya kan jam 3 sore itu kan? Iya. Bukan Iya, begitu? jam 3 sore di Amerika kalau ibu ada di Amerika. Ya Iya. begitu kan, jadi sesuai dengan domisili yang kita saat itu kan jamnya ya. Iya. Kecuali Iya, jamnya iya. beda dikit-dikit 1 jam. Iya, iya. Kadang-kadang Iya. saya dua-duanya Ya, saya betul. pakai. Jam Jakarta Ya. juga jam setempat. Begitu ya maksudnya. Jadi Ya. setempat ya. Oke, maaf ya Jadi saya nggak harus pakai di jam kamera. setempat, ya, Ya, ya. ya. Tapi Makasih, Esther. boleh ikut jam kerahiman di mana-mana. Hanya sekedar ikut mendengarkan, ikut berdoa. Tapi itu bukan jam kerahiman kalau bukan jam 3 sore di tempatnya ibu. Ya, jadi sesuai tempat kita ya. Ya. Ya, ya, ya. Makasih, Bu Esther. Bu Esther, Ya. mau Ya. tanya nih. Itu baiknya jam kerahiman kita doa sendiri apa ikut grup sih? Sebetulnya kalau sudah ada doa, sebetulnya kalau sudah bisa doa sendiri, harusnya doa sendiri. Karena permenungannya sesuai dengan, ya itu tadi yang saya bilang, kalau Ibu Mailani barangkali cerita masak belum selesai. Kalau Ibu Hilda mungkin chat sama Yesusnya di awal mungkin bilang, aduh Yesus, kenapa sih jam 3, ini kan jam tidur saya Yesus. Tapi karena ketemu Engkau, saya bangunlah walaupun ngantuk-ngantuk. Beda itunya awalnya beda gitu, tapi nanti Yesus juga akan bilang, iya memang saya tahu kamu pasti lagi jam mau tidur, lagi jam mau istirahat. Saya juga kalau ikutin sih, saya juga nggak mau disalib, tapi demi kamu loh Hilda, saya menderita, saya disalib. Masa sekarang saya udah babak belur gini sampai mati disalib, kamu bangun jam 3 aja nggak mau. Nah, itu kan jadi satu teguran. Bahasanya ke Ibu Hilda kan. Tapi kalau buat Ibu Melani, mungkin Yesus akan jawabnya, ya saya tahu kamu ibu yang baik, kamu oma yang baik. Tapi kalau mau jadi oma lebih baik, kamu merenungkan sengsaraku supaya nanti saya kasih rahmat-rahmat. Nanti cucu-cucu kamu pasti lebih sayang sama kamu. Ibu Melani dapatnya penghiburan dari Yesus. Bisa jelas nggak? Bisa jelas nggak bedain dua arti ini? Satu ditegur, satu dihibur. Ya, yang satu ditegur, yang satu dipuji, gitu kan? Nah itu besok bisa terbalik. Besok bisa Ibu Melani yang ditegur. Betul. Misalnya ini nih Yesus, gara-gara mau jam kerahiman saya buru-buru jadi tumpah. Terus nanti Yesusnya negur, kok sayur tumpah jadi salahin saya gara-gara jam kerahiman, kamu tumpahin sendiri nyalahin saya. Itu kan ada bahasa di dalam hati nurani yang ngomong sendiri, iya ya, saya yang salah tumpahin kok salahin jam 3-nya misalnya gitu. Salahin Yesus. Itu jam kerahiman itu seperti itu. Ini banyak masukan nih bagiku. Jam kerahiman ternyata luas banget. Oh iya, makanya dari 5 cara Yesus ngajar jam kerahiman itu di yang kelima. Yesus bicara tentang
gambar kerahiman tahun 31. Yesus bicara tentang koronka tahun 35. Yesus bicara tentang kerasulan tahun 36. Yesus bicara tentang jam kerahiman tahun 37. Karena Yesus tahu Faustina tahun 38 meninggal. Jadi itu pesan dia yang terakhir sebetulnya. Dan kalau lihat lagi dari urutannya, di sana kita juga bisa belajar bahwa Yesus itu tidak pernah minta kita instan, bertahap. Karena dia tahu kemampuan manusia juga bertahap. Makanya dia kasih taunya pun bertahap. Berapa tahun tuh? Dari tahun 31 sampai tahun 37. 6 tahun. Sampai Faustina bisa bikin buku seperti itu. Jadi buat Bapak Ibu yang penting juga adalah tekun, taat. Jadi jam 3 nyalain alarm. Jangan, aduh pura-pura nggak dengar, aduh 5 menit lagi deh, tahu-tahu Ibu Hilda bablas, bangun lagi jam 4 sore. Seolah-olah terus bilang sama Yesus, Yesus bukan salah saya loh Yesus. Habis tiba-tiba saya tidur lagi, bangun lagi jam 4, besok lagi ya Yesus. Yesusnya ya cuma senyum-senyum aja. Kenapa? Betul itu. Kan saya punya sixth sense. Bu Esther, Enggak, sebetulnya semua. Kerahiman. Kenapa? Lagi malas doa ke jam kerahiman. Nggak ikut. Iya, nah itu makanya Ibu Hilda minta saya bawa renungan, saya bawa aja tentang jam kerahiman. Karena di satu pihak memang kayaknya, aduh mulainya susah ya, membosankan atau mulainya susah lah. Tapi kalau kita sudah mulai tekun, aduh itu rahmat yang luar biasa justru dapatnya dari jam kerahiman. Oke, mau Bu mulai Esther, boleh tanya Iya. ya, jam 3 tuh Ya. pas banget. Kalau 1 menit, 2 menit, nggak boleh ya? Boleh aja. Nggak apa-apa. Siapa bilang nggak boleh? ya, Iya, saya tanya jaraknya jam juga kan maksimal bunyi. jam berapa tuh kalau menurut Bu Esther pengalaman? Misalnya jam 3:15 baru bisa. Karena misal lagi meeting misalnya kan, mau lihat pemisi Nggak apa-apa. sebentar gitu loh. Bisa nggak gitu? Kalau menurut saya nggak apa-apa. Karena buat Tuhan itu sebetulnya Tuhan itu kan maha rahim, Tuhan itu maha fleksibel. Jadi dia tahu. Cuma seperti gini, Bu, Ibu siapa sih namanya tadi? Ibu Christina ya? Iya. Ya, contohnya gini. Contohnya ya, kayak Jokowi ini ya, Jokowi Presiden Indonesia bilang ke Christina, Christina, gua kasih waktu lu ya jam 3 sampai jam 4, jam kerahiman. Kalau udah lewat itu, udah ketemu lagi besok. Ya, yang seharusnya kan kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa pas jam 3 ketemu Tuhan kan. Tapi kan kalau posisinya kerja itu kan ada 2 kemungkinan. Satu, orang lain yang nentuin meeting, kita nggak bisa ngebantah atau nggak bisa menolak karena memang kita di posisi yang harus ikutin maunya dia, ya kita rapat aja dulu. Atau kalau misalnya rapatnya panjang, dalam hati bilang aja sendiri, Yesus, Engkau wafat untuk aku. Terima kasih Yesus. Itu sudah merenungkan jam kerahiman karena kita ingat sengsaranya dia, wafatnya dia, dan kita mengingatkan, tadi saya bilang, jam kerahiman itu menghormati jam kematiannya. Yesus, Engkau sudah wafat untuk aku. Terima kasih Tuhan. Udah, cukup. Oh iya. Nanti kalau selesai meeting, masih antara jam 3, jam 4, belum lewat jam 4, ya lakukan aja doa jam kerahiman, nggak apa-apa. Atau kalau misalnya lagi meeting, keluar sebentar, tapi kan nggak mungkin merenung kan? Nah, pakailah doa singkat. Doa singkat yang misalnya Yesus, Engkau telah wafat dan bla bla bla. Atau darah dan air yang memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman, Engkau andalanku. Boleh. Itu bukan doa jam kerahiman yang Yesus minta. Tapi doa itu diajar oleh Yesus untuk pertobatan orang berdosa. Dan itu berkaitan juga dengan jam kerahiman kan? Darah dan air yang memancar dari hati Yesus. Jadi mau doa itu boleh juga karena berarti kan mengenang sengsara Tuhan juga yang lambungnya ditombak dan keluar darah dan air. Jadi boleh aja gitu ya. Tapi jangan
disimpulkan bahwa Yesus bilang, udah doa darah dan air aja udah selesai. Itu udah selesai doa Hmm. jam kerahiman. Ya nggak salah sih. Tapi kalau Hmm. doanya seperti itu, dianggap sebagai doa baku, pasti Ya, nggak dapat permenungan apa-apa. oke. Jadi lebih bagus kalau ada permenungannya jam 3 Ya, itu ya, jam ya, gerah. ya, Christine, ya, aku Terima pernah kasih. Bu Esther, ya, ya. kalau misalnya saya dulu ingat ya yang ikut seminarnya Stefan Leck, kan dia bilang kalau jam 3 itu kita membenamkan diri dalam kerahiman Tuhan. Jadi kita bisa berdoa, kita bisa merenungkan sengsara Yesus. Dan biasanya kalau kita di komunitas kan itu biasanya kita kasih musik untuk waktu diam merenungkan gitu kan, atau berdoa kan. Yang mana yang lebih baik? Apakah kita saat itu kita merenungkan diam dulu atau jalan salib dulu? Karena kan kalau secara praktek seperti yang kami lakukan sekarang kan, kalau dengar dari Stefan Leck kan bilangnya jadi musik dulu gitu kan, kemudian baru kita melakukan jalan salib. Tapi kalau saya berpikir secara pribadi, kalau misalnya kita jalan salib dulu, nanti masuk ke perenungannya itu akan lebih menjiwai gitu. Jadi Enggak, yang mana yang pertanyaan baiknya? pertanyaan Vivi juga nggak menurut saya nggak sama. Kalau tadi kan Stefan Lex ngajarin musik dulu, musik musik atau sharing, musik atau sharing, atau Musik, permenungan, renungan dulu. Musik sama renungan kan beda. Biasanya perenungan, tetapi kalau misalnya kita di dalam komunitas kan biasanya kita kasih musik, misalnya antara lagu Yesus Kau Andalanku atau misalnya kayak biasa OVOS yang Harus kayak Pak. Oke, gini. Kalau ada kaitan dengan jalan salib, harusnya jalan salib dulu. Karena dengan didoakan jalan salib kan ada 14 peristiwa. Di mana Vivi ngedengerin mungkin yang lebih tergerak pada saat Yesus diusap wajahnya oleh Veronica. Di situ mungkin Vivi dapat permenungannya bahwa, oh, saya itu nggak boleh jadi penakut. Saya itu harus berani menunjukkan bukti saya mengasihi dia, mengasihi Yesus atau mengasihi orang lain gitu ya. Jadi jangan jadi orang pengecut lah. Bisa juga permenungannya seperti itu kan. Tapi kalau sudah merenungkan, terus tiba-tiba jalan salib, mungkin bisa dapat pencerahan lain